Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tuhan Yesus baik, amin. Dalam Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan saya percaya perlindungan Tuhan menyertai dan memelihara setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau pelihara setiap kami ya Bapa. Peliharaku, Dia baik.
lebih lagi nyatakan lewat dia percaya Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Mari nyatakan Dia baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini setiap ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas selain puji sembah Tuhan Yesus. Kami angkat suara kami sembah Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang ayat ada ucapan syukur mengalir terangkat di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya. Terima kasih. Orang namanya Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Mari katakan saudara. Kasih Tuhan.
syukur Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, kami declare Tuhan, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, mari nyatakan, katakan El Shaddai, El Shaddai, amin. Yesus Maha Kuasa, lebih besar dari segalanya Tuhan. Dia besar, oh Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yesus. Kami percaya berkat-Mu Tuhan. Oh melimpah. El Shaddai, kami yang katakan kami Tuhan, kami katakan Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan, Dia besar, oh Dia besar. El Shaddai-Mu, nyatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dengan iman kami percaya, kami katakan Tuhan, melimpah. Mari angkat kedua tanganmu saudara, dengan iman katakan El Shaddai, El Shaddai. Kami declare Tuhan, Allah. Dengarlah seruan kami umat-umat-Mu Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Berkat Tuhan tercurah, tercurah Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini,
Bersama-sama saya mengajak kita memperkatakan janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah pada hari ini kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di setiap langkah kami ada Tuhan yang bersama dengan kami. Setiap kali siap bersorak-sorai bagi Tuhan, dia siap bersorak sama-sama, kita katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya, shalom. Kurang semangat saudara, shalom. Saudara, sampai yang percaya setiap langkah kita ada Tuhan saudara. Boleh angkat tanganmu yang percaya saudara. Kalau saudara percaya hari ini siap berikan suara terbaik bagi Tuhan, amin. Yang siap berikan tepuk tanganmu, sorak-sorai bagi Tuhan. Kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami di rumahmu Tuhan. Kami percaya sorak-sorai sukacita kami hanya bagi Raja. Katakan, dengarlah sangkakala
Katakan saudara, semua tawanan. Amin, katakan. Yang lumpuh dan yang buta semua. Sebab ini saya percaya bisa lebih semangat, amin saudara. Sambil tepuk tangan semua katakan, semua katakan. Ini tahun pembebasan. Sama-sama yuk. Yang lumpuh dan yang lompat semua. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi sama-sama katakan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan sebab ini Tuhan. Sebab ini tahun. Bagi declare dengan iman, katakan saudara. Sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan saudara. Saudara percaya ada Tuhan yang maha besar dalam hidupmu, amin. Percaya hari ini belum bukan dilepaskan, amin. Yang percaya katakan amin. Dengan iman katakan haleluya. Tepuk tangan semua. Hey, hey, hey. Mari sama-sama katakan semua. Sebab Tuhan maha besar. Katakan. Dia lebih dahsyat. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Saudara kalau percaya ada Tuhan yang maha besar, bisa lebih semangat lagi, amin. Bisa, amin. Sama-sama, come on. Sebab Tuhan, come on. Katakan. Dan sangat Dia lebih. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Sebab Tuhan mengajukan. Hari ini declare saudara. Declare dengan imanmu. Hanya Tuhan yang maha besar. Katakan iman. Sebab
dengan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan saudara. Sorakan haleluya. Kami tahu ada Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami siap lebih lagi menyembah Engkau. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Silakan Bapak Saudara. Kembali kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Mari yang percaya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan adalah penyembuh kita, Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan.
satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. merupakan satu kehormatan dan anugerah Allah yang besar. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini di mana sudah berada, bahwa kita akan belajar bersama-sama yaitu mengenai ketaatan total kepada Tuhan. Baik sebelum kita masuk dalam pengajaran ini bersama Roh Kudus, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Dalam hadirat-Mu, dalam naungan kepak sayap perlindungan yang ajaib, di dalam ibadah ini kami mau suara Tuhan yang datang dari hati Tuhan dengan cara kekuatan dan untuk kemuliaan terjadi dalam ibadah ini.
Sehingga kami semakin mengerti untuk hidup tetap dengan tujuan daripada Tuhan yang Tuhan mau, untuk nama Dia dipermuliakan. Hamba percaya Roh Kudus, aku cinta padamu dengan keterbatasan hamba-Mu. Kau mengambil alih semua apa yang hamba pikirkan, perkatakan, terkuasai oleh kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Baik, ketaatan total kepada Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kisah yang ada dalam Alkitab, yaitu Kejadian 22, ayat pertama sampai dengan 19, yaitu kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu itu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kita lihat sekarang ayat yang 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di sini kita bisa lihat ada penyediaan Tuhan yang terbaik. Ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dari ayat-ayat yang tadi kita dengar berbicara diberkati untuk jadi berkat. Nah, ayat yang terakhir, ayat 19, kemudian kembalilah Abraham
kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Baik, jemaat Tuhan, saudara perhatikan di sini satu kisah yang tidak asing lagi bagi saudara. Ya. Tapi dari kisah ini yang tadi saya bilang saya akan bagikan pada saudara bahwa kita akan belajar bersama-sama, yaitu mengenai ketaatan total kepada Tuhan. Tapi yang saya mau share sebenarnya itu mentalitas orang yang taat total kepada Tuhan. Apa itu mentalitasnya? Dari mana orang bisa lihat bahwa orang-orang ini adalah taat kepada Tuhan? Yaitu dari mentalitas mereka. Nah, itu kita belajar dari kisah ini dari Abraham. Kejadian 22 ayat 2-3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya tafsirkan sini adalah gunung Moria. Ya. Nah ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara bayangkan, Ishak ini anak mujizat. Tiba-tiba disuruh Ishak ini dibawa ke Gunung Moria. Ya saya percaya mau tidak mau ada satu teka-teki besar bagi Abraham. Untuk apa? Ini anak mujizat, sekarang diminta untuk dibawa ke Gunung Moria. Tapi kalau kita nanti lihat kisah-kisah bacaan selanjutnya, justru Ishak diminta menjadi korban persembahan. Nah ini untuk kita semua juga belajar, kita mengalami mujizat. Bagaimana mujizat itu akan berlanjut dalam hidup kita. Kita harus memiliki mentalitas, orang-orang yang betul-betul punya mentalitas yang taat total. Ya. Kalau kita cuma lihat dengan pandangan kita tentang apa yang sudah kita terima mujizat, kita akan keliru dan kita akan melihat lagi mujizat-mujizat yang berkelanjutan. Banyak hal yang saya terima dalam gereja Tuhan. Ada orang yang tadinya belum punya anak, minta didoakan, begitu didoakan, hamil istrinya dan punya anak. Tapi 3 tahun kemudian minta cerai. Nah itu membuktikan gini, belum memiliki mentalitas untuk taat total kepada Tuhan. Kalau orang punya mentalitas total taat pada Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kita tidak perlu gentar dan takut. Di balik itu tetap ada kelanjutan mujizat yang terjadi. Nah untuk itu kita lihat dari ayat 2 dan 3 tadi kita baca, justru Abraham tidak berargumen, tidak membantah, dia langsung keesokan harinya pagi-pagi bangunlah ia memasang pelana keledai itu, langsung memanggil kedua orang bujangnya serta Ishak anaknya, dia membelah juga kayu untuk korban bakaran lalu berangkat pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Nah apa yang kita bisa belajar di sini? Di sini kita bisa belajar mentalitas orang yang taat total kepada Tuhan. Dari 2 ayat tadi itu bicara bahwa paham penempatan prioritas yang benar. Abraham memahami penempatan prioritas yang benar. Nah ini harus dimiliki oleh kita semua. Bahwa kalau kita punya pemahaman yang benar tentang penempatan prioritas yang benar, Tuhan itu segala-galanya. Sekalipun itu tidak masuk akal, tetap dia adalah Tuhan yang baik. Kalau semua kita mau terima dengan hal yang masuk akal, dia bukanlah Tuhan yang maha besar, Allah yang akbar dan dahsyat. Justru kita harus belajar memahami penempatan prioritas yang benar. Nah, makanya kita perlu berhati-hati dengan kekuatan kita. Karena kalau kita cuma bergantung dengan kekuatan kita, itulah yang sukar bagi kita untuk memahami pemahaman yang tepat tentang prioritas yang benar. Makanya kita harus singkirkan itu.
dengan segala kekuatan kita, atau pengalaman-pengalaman kita yang kemarin, atau peristiwa-peristiwa yang sudah kita ngalami, even itu kebenaran dan mendatangkan mujizat, kita harus tinggalkan. Kalau kita mau melihat hal-hal yang lebih besar itu terjadi. Makanya kita harus memiliki mentalitas, yaitu orang yang paham penempatan prioritas yang benar. Nah, jadi inti daripada prioritas pertama kepada Tuhan adalah tidak menghalangi jalan Tuhan, supaya dia bisa melakukan di dalam kita apa yang dia ingin lakukan melalui kita. Ini yang harus kita mengerti. Kalau kita mengerti ini, kadang-kadang kita lihat itu mendatangkan sesuatu yang sakit, mendatangkan sesuatu yang membingungkan. Tapi karena kita taat total, punya mentalitas orang yang taat total, kita paham bahwa sampai kalau itu Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bersuara, kita tidak usah ragu lagi. Kita harus jalankan. Kalau itu kita percaya, kita lakukan, makanya Tuhan akan buat hal-hal yang luar biasa. Ya. Saya pun teringat waktu hidup saya dalam panggilan ini, ada hal-hal yang bertentangan. Misalnya satu saat saya berdoa untuk orang yang kerasukan, orang yang dipengaruhi oleh ilah-ilah lain di dalam daerah waktu itu di pedalaman itu, sehingga membuat dia itu hidup terkuasai dan sungguh mengerikan. Tapi waktu saya melayani orang tersebut, saya pun tiba-tiba terserang, dalam arti diuji, apa masih tetap setia mau melayani orang yang punya permasalahan seperti itu. Nah, waktu saya mengalami itu, saya mengalami sesuatu yang aneh dan masuk di akal. Ya. Waktu itu saya mengalami tumpah-tumpah dan yang keluar dari mulut saya tidak masuk di akal, warnanya coklat dan kehitaman-hitaman. Dan diuji saya untuk memberi saya ketakutan. Tapi tiba-tiba saya dengar suara, kamu ke tempat di sungai itu, minumlah air itu, dan kamu akan temukan satu keajaiban. Tadinya saya tidak mau sama sekali ikuti itu, karena saya pikir itu kan air sungai, apalagi ini di pedalaman. Banyak orang juga buang air besar di situ. Ya bisa tiba-tiba saya minum, lewat itu batu yang bisa ngapung, saudara pasti mengertilah dengar itu. Akan tidak jadi lucu. Tapi waktu saya ingat, loh, saya ini sedang melayani Tuhan. Disitulah saya punya pengertian. Orang melayani Tuhan dia bukan berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa buat sesuatu pada Tuhan. Mau buat apa kita? Hidup kita ini berharga, bernilai. Dia bayar dengan nyawanya kok. Bisa buat apa kita? Duit kita. Dia tidak butuh duit kita. Yang butuh itu tubuhnya Tuhan. Prestasi kita bukan. Jadi baru ngerti. Melayani Tuhan artinya menyedia hidupnya untuk Tuhan bekerja dalam kita. Dan buat sesuatu melalui kita. Jadi kalau dia mau kerjakan ke kita, itu karakter. Baru melalui kita, hal-hal keajaiban Tuhan terjadi. Nah waktu saya dengar itu, ambil keputusan. Yes, saya pergi, baru sentuh itu air. Sembuh total. Di situ saya mengerti, penyakit ini cuma diizinkan untuk menguji ketaatan saya. Sembuh itu saya tahu bukan air itu, tapi Tuhan lebih dahulu menyembuhkan. Karena apa? Yesaya 65 nanti kalau saudara baca ayat 24. Sebelum kita memanggil dia, Tuhan sudah menjawab. Ketika kita sedang berbicara, Tuhan sudah mendengar. Saya harap kiranya ini bisa membawa pandangan saudara, pikiran saudara berubah. Untuk punya hati haus dan lapar, memiliki mentalitas, menjadi orang yang memiliki mentalitas, orang yang taat total kepada Tuhan. Yaitu paham penempatan prioritas yang benar. Kita lihat kebenaran yang berikut dari Kejadian 22 ayat 5. Berkata gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saya lihat, Abraham tidak tahu apa memang masih bisa kembali. Tapi dia berani ngomong kepada bujangnya. Ya.
kami ke sana sembahyang, kami akan kembali. Sedangkan kita tahu dia sana untuk bawa korban anaknya. Tapi apa yang bisa kita belajar sini? Ya, supaya kita memiliki mentalitas orang yang taat total kepada Tuhan. Di sini kita belajar dari ayat kelima ini, yaitu mempercayai anugerah Tuhan sepenuhnya. Termasuk hari ini saya bisa dipercayakan oleh jemaat Tuhan dengan gembala saudara, seluruh pelayan Tuhan untuk melayani saudara hari ini. Bagi saya tahu ini adalah anugerah. Jadi mempercayai anugerah Tuhan sepenuhnya. Ya. Hidup karena kita bisa itu biasa. Namun hidup karena anugerah Tuhan yang memampukan kita melakukan apa yang kita tidak bisa. Nah, itu yang baru disebut luar biasa. Saya ulangi lagi. Kalau hidup kita ini kita bisa lakukan apa juga karena kita bisa, itu biasa. Namun kalau hidup kita ini karena anugerah Tuhan yang memampukan kita melakukan apa yang kita tidak bisa. Nah, itu yang luar biasa. Jadi mari kita harus mempercayai anugerah Tuhan sepenuhnya. Ya. Hari ini saudara bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Saudara tidak tahu masih bisa hidup nanti atau pulang dari tempat ibadah ini, tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita masih hidup itu adalah anugerah. Ya. Contoh kita lihat, banyak pernah dengar cerita orang beli oksigen itu 1 tabung 100.000, tahannya cuma 3 jam. Coba bayangin tuh, 3 jam kita butuh setiap hari. Coba hitung tahun saudara. Saudara tidak pernah bayar itu oksigen. Adalah anugerah Tuhan. Bahkan saudara pernah dengar juga mungkin ada orang yang punya pabrik oksigen. Justru kekurangan oksigen waktu zaman-zaman dia kena terserang COVID. Meninggal di situ. Nah, untuk itu mari. Biarlah kita memiliki mentalitas, yaitu orang yang taat total pada Tuhan. Untuk kita melihat lagi perjalanan hidup kita ini. Kita mengalami Tuhan dengan hal-hal yang bukan luar biasa itu menurut pandangan kita. Kalau hal-hal luar biasa itu menurut pandangan kita, keliru. Kalau saudara bilang kita percaya Yesus karena kita jadi kaya. Banyak orang yang tidak percaya Yesus lebih kaya kok. Coba kita lihat. Siapa konglomerat orang-orang yang tercatat kaya terkaya di dunia? Kalau bilang saudara pintar kedudukan, orang yang percaya Yesus juga banyak yang pintar dari kepercayaan lain. Sebagai seorang atlet, mau sombong apa? Ada orang yang tidak percaya Yesus, dia menjadi atlet yang profesional yang terkenal. Dan di sini kita makin belajar begini. Kita dengan Yesus sebagai Tuhan, kita mesti tahu, kita perlu tahu yang namanya anugerah. Bukan hal-hal itu yang menjadi ukuran kita. Tapi yang harus kita pelajari itu beginilah. Kekekalan yang ada dalam hidup kita itu adalah harta sejati. Kekekalan itu apa? Hidupnya Yesus yang setia selalu bersama saudara. Kalau kita punya tujuan itu ke situ, kita diberkati secara finance, kita menjadi orang yang berada dalam mendapatkan jabatan yang bagus. Tapi dengan tujuan itu kekekalan, hanya untuk Yesus. Hanya Yesus yang harus nyata dalam kita. Baru kita bisa menikmati yang artinya hidup ini adalah satu anugerah yang perlu kita perhitungkan semua karena kematian dia di kayu salib untuk saudara dan saya. Jadi apa yang saya share untuk saudara hari ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga ini untuk saya sendiri. Jadi Tuhan itu memberikan lebih besar anugerah kepada orang-orang yang rendah hati, yang telah belajar berkata, Bapa, saya berserah sepenuhnya, menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada Engkau. Itu yang orang yakin hidup ini adalah anugerah. Jadi mari kita belajar seperti itu, bahwa kita tidak ada yang hebat. Semua ini kita karena anugerah. Bersikaplah rendah hati, semua yang saudara terima, itu semua karena Tuhan. Ya, kalau saudara lihat ban mobil, itu kita belajar itu sikap rendah hati di situ. Waktu mobil berhenti,
yang berbeban berat tertekan dia. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Waktu orang sopirnya tancap gas, mobil lari cepat, dia ikut cepat. Begitu direm, mobil dia berhenti. Dia bilang, ngapa-ngapain gue disiksa? Enggak, dia tetap jalankan tugas itu. Nah itu kita belajar, punyalah sikap rendah hati. Supaya kita mengerti anugerah Allah terus memenuhi kita. Untuk kita melanjutkan hidup ini dengan punya tekad dan tujuan. Hanya Tuhan dipermuliakan. Nah kebenaran yang lain kita lihat dari Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saudara Abraham, ya anakku. Bertanya ia di sini. Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban kebakaran itu? Saudara Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Coba bayangin saudara. Dia belum lihat itu korban pengganti dan dia belum tahu apa yang terjadi di Gunung Moria itu. Tapi saudara lihat di sini, mentalitas apa yang kita bisa belajar di sini? Yaitu bergantung pada hikmat Tuhan. Apa kata firman itu ya dan amin. Abahan tidak ragu lagi. Itu kita yang harus belajar di sini. Makanya dalam setiap keadaan situasi apa yang saudara ngalami, kita bisa percaya akan hikmat dari Tuhan yang setia dan mengasihi. Nah bagi saya, kenapa Abraham bisa bergantung pada hikmat Tuhan? Saya ambil kesimpulan begini bahwa karena Abraham punya kepercayaan benar, makanya baru bisa hidup benar. Selama kita punya kepercayaan salah, hidup kita pasti salah. Sekalipun kita banyak tahu kebenaran. Karena Abraham tahu begini, ini anak-anak mujizat. Yang tidak masuk akal sudah umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, anak ini lahir. Yang tidak mungkin, dia buat itu terjadi. Nah dia punya kepercayaan benar, kalau anak ini lahir, itu karena anugerah dan mujizat. Masa yang sekarang dia minta saya perlakukan apapun, tidak ada terjadi mujizat. Nah karena punya kepercayaan benar, hidupnya benar dan hidupnya menikmati suatu kelimpahan pesta kerajaan Allah yang tidak terbatas. Jadi mari kunci untuk mencapai kehendak Tuhan bukanlah keahlian, tetapi kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita percaya pada hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Itu yang perlu kita hidupi. Dan kita akan melihat hidup kita punya arti yang besar. Ya. Nah ini pun saya belajar dalam hidup ini sebagai hamba Tuhan. Saya mulai melayani tahun 1986, kurang lebih sudah 34 tahun. Saya cuma ingat, kalau yang dulu saya mengalami mujizat, saya percaya hari ini tetap mujizat ada. Tapi mujizat itu bukan hanya untuk yang bisa saya lihat. Kadang-kadang yang saya belum lihat, belum dapat. Tapi saya tetap percaya, saya harus punya kepercayaan yang benar. Saya ambil contoh, ya mungkin saudara bosan dengar, jemaat pernah dengar melalui YouTube ataupun di mana-mana saya dipanggil untuk berkhotbah. Mungkin saudara lihat, saya suka cerita bahwa sejak saya lahir umur 3 bulan, saya tidak pernah tahu sama papa mama kandung saya. Sampai umur saya hari ini juga, sudah 68 tahun, belum ketemu dia. Tadinya saya terus belajar bagaimana bisa saya hidup benar. Bahwa saya percaya bahwa dia ada Bapa yang baik, Tuhan itu Bapa saya yang baik, dia tidak pernah berbohong. Nah, saya mulai ingat, saya harus percaya benar bahwa firman-Nya bilang, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kau, aku Tuhan menyambutmu. Saya harus punya kepercayaan benar bahwa itu janjinya, tidak mungkin tidak dapat. Hiduplah benar sesuai firman. Tapi sampai hari ini belum lihat, sampai saya baru mengerti. Oh, saya dapat jawaban dan hadiah. Saya dipercayakan untuk
layani anak-anak bermasalah di rumah kami. Terus saya mulai dapat satu jawaban. Mereka punya papa mama, tapi mereka tidak bisa lagi mendidik anak ini. Makanya dipercaya pada kamu untuk melayani hal ini. Sedangkan saya tidak pernah ketemu papa mama. Tapi Tuhanlah yang menjadi orang tua. Hikmat itu turun untuk bagaimana melayani mereka. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya cuma percaya bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil menangani setiap masalah. Dan pelayanan itu saya tekuni sampai hari ini. Kecuali nanti Tuhan bilang stop, berarti stop. Karena sesuatu yang Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dan mari kita belajar yang terakhir, Kejadian 22 ayat 9 sampai 12. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sudah lihat di sini. Saya bayangkan saya ini umur 10 tahun itu sudah belajar ilmu bela diri. Terus ini umur 13 tahun remaja. Seandainya Ishak ini belajar satu ilmu bela diri, apa ndak dia hantam itu papanya, tiba-tiba diikat. Ya. Terus diancungkan itu pisau untuk mau dibunuh. Tapi saya bayangkan hebatnya ini Abraham, termasuk Ishak, karena tertular dengan ketaatan Abraham. Kenapa dia tidak ngamuk? Kenapa dia tidak buat sesuatu membela diri? Dan Abraham juga, kenapa tidak melawan? Nah di sini kita lihat, yang kita perlu belajar mentalitas orang yang taat total kepada Tuhan. Yaitu apa? Menyerah pada kedaulatan Tuhan. Menyerah di sini bukan lari dari persoalan, give up, takut. Kalau orang menyerah kepada masalah, itu adalah ketakutan. Tapi ini menyerah kepada kedaulatan Tuhan artinya gini, saya sudah tidak bisa bikin apa lagi. Saya cuma percaya padamu, sepenuhnya Tuhan, Engkau yang luar biasa. Nah hari ini mari kita belajar, damai datang itu dalam situasi yang menyerah sepenuhnya kepada otoritas Kristus yang berdaulat. Ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna, tapi Dia mencari orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bukan itu aja, Tuhan tertarik akan penyerahan kita sepenuhnya. Ya. Jadi mari, iman itu bukanlah hasil dari bergumul, tapi itu adalah hasil dari menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Ya. Dan pikiran yang diperbaharui adalah hasil dari hati yang menyerah sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Tidak ada yang lebih berkuasa dari kehidupan yang diserahkan sepenuhnya kepada tangan kedaulatan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi di mana saudara berada mengikuti ibadah ini, mari percayalah Tuhan yang saudara sembah itu baik. Sekalipun saudara lihat dengan mata, dengar apa saja tidak sesuai dengan yang saudara gumuli. Percayalah Dia adalah Tuhan yang sangat amat baik. Sekali lagi saya ulangi bahwa mentalitas orang yang menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, paham penempatan prioritas yang benar, mempercayai anugerah Tuhan sepenuhnya, bergantung pada hikmat Tuhan, menyerah pada kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kiranya apa yang saya bagikan kita belajar bersama-sama Roh Kudus dengan sederhana ini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menerjemahkan, memberi pengertian arti pada saudara. Sehingga saudara bisa terima sesuai dengan kebutuhan saudara. Dan membawa saudara ke arah ke depan. Bahwa memulai dalam kebenaran. Mari kita mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Baik jemaat Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara di mana saja saudara berada. Ya. Tuhan, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar selama ini, mungkin dalam mereka bergumul ada hal-hal yang tidak terwujud sesuai dengan mereka. Tapi aku berdoa hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Melalui kebenaran ini yang mereka dengar. Pola pikir mereka terbuka, mata hati mereka terbuka. Bahwa bersama Tuhan, bukan menurut apa yang kita bisa lihat dan dengar, yang kita rasakan. Tapi apa yang Tuhan mau. Sekalipun bertolak belakang, kami tetap percaya Tuhan yang kami sembah, nama Yesus Kristus Tuhan, itu selalu baik. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus, jamah mereka. Dan Roh Kudus aku percaya urapan kuasa kekuatanmu turun memenuhi jemaat ini. Sehingga mereka rohnya terus bernyala-nyala, jiwa mereka makmur, tubuh mereka sehat. Dan bagi mereka yang mungkin sakit, punya persoalan apa, beban apapun. Aku percaya Tuhan hari ini juga, detik ini, di mana mereka berada. Dalam nama Yesus terangkat itu semua, ada satu kelegaan. Bahkan yang sakit sembuh, yang lemah kuat dalam nama Yesus. Dan aku percaya karena itu janjimu Tuhan. Mereka ini semua wajah mereka terlukis di telapak tangan-Mu. Biarlah hari ini mereka mengerti bahwa begitu mereka disayangi oleh Tuhan. Seperti kalau kami cuci tangan di saat-saat sekarang ini untuk physical distancing, untuk bicara tentang kesehatan, misalnya tentang jagalah kesehatan di hari-hari ini harus cuci tangan. Selalu kita cuci tangan pasti kita lihat telapak. Hari ini aku berdoa bahwa supaya mereka sadar dan tahu Tuhan pun lihat mereka setiap saat. Dan kami perlu juga dibersihkan oleh tangan Tuhan. Dengan air yaitu firman. Tujuannya bukan menghancurkan. Dan dalam nama Yesus mereka pulih semua yang mengalami tekanan penderitaan. Kalau mereka dalam kebenaran mereka tahu ada pesta kerajaan Allah yang terjadi. Tuhan aku percaya Engkau berdaulat menyatakan pribadimu saat ini. Apa yang aku doa dengan bahasa yang seperti ini. Tapi di balik ini Engkau mengambil alih. Aku percaya total untuk terjadi kegerakan-kegerakan yang besar. Terima kasih, aku percaya itu, aku memuji Engkau, Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Hanya di dalam nama yang kucintai, kekasih hatiku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Franky Utana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Kong Hee dari City Harvest Church, Singapura. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite, ibadah Mandarin Service, ibadah Dewasa Muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking
mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 31 Juli 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Nita Setiawan. GBI Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ pukul 14 waktu Indonesia Barat, yang professional and couples 2 PM service. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, 316 Youth English Service. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Junior Church. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids English Service. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI Interkon pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga ibadah Youth. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Junior Church. Pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI PRJ Pluit pukul 11 waktu Indonesia Barat, ibadah Junior Church. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. Dan GBI Alam Sutra Mall pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Junior Church. Pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Sekolah Minggu. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, Junior Church dan Sekolah Minggu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itulah firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Kehidupan damai bukanlah kehidupan yang didasari dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan itulah yang menjadi dasar di dalam pemulihan hubungan kita dengan sesama. Healing in relationship, pemulihan di dalam hubungan. Itulah topik ketiga suplemen Cool, masih di dalam Healing Series. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 29 Juli 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WA yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Islam pada hari Sabtu 30 Juli 2022, maka doa fajar, rumah doa, Cool Online, serta Bible Study pada tanggal tersebut diliburkan. Menara doa online tetap diadakan seperti biasa, pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, saya mengajak kita semua kembali bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa dari tempat ini, segenap umat-Mu Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia.
Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kau memberkatinya Tuhan, biar Indonesia tetap kuat dan teguh Tuhan, tetap bersatu bersama-sama Tuhan. Indonesia boleh bertumbuh, Indonesia boleh tetap tangguh dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia dalam perekonomiannya Tuhan, dalam segala bidang ekonomi dan kepolitikan yang ada Tuhan. Biar kira Tuhan turut campur tangan atas setiap partai yang ada, atas setiap para pemimpin yang ada. Kami berdoa saat ini buat presiden, wakil presiden kami, buat segenap Tuhan para jajaran menteri, kepala daerah dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar kiranya hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Hati mereka terus Tuhan dipakai untuk melayani, mendatangkan kesejahteraan untuk segenap rakyat yang mereka pimpin. Berkati kesehatan daripada presiden, wakil presiden kami. Berkati segenap apa yang mereka putuskan, biar membawakan keadilan atas seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan tidak kembali sia-sia. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan, yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan segenap kehidupan kami, umat-umat Tuhan, boleh semakin bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan, senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keluarganya Tuhan. Biar kira Tuhan melimpahkan damai sejahtera, perlindungan dan kesehatan senantiasa dalam pelayanannya hari-hari ini, membawa api Pentakosta ketiga bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati juga Tuhan untuk gembala CK7, untuk Pak Yanto dan keluarganya Tuhan. Biar penggembalaannya di CK7 ini membawa segenap umat Tuhan di CK7 semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap menjadi mempelai-mempelai Kristus yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati pelayanannya. Engkau tahu isi hati daripada gembala kami Dr. Yanto Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjadi visi kerinduan hatinya Tuhan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini saatnya Tuhan kami berdoa memberkati setiap anak-anak muda. Boleh bangkit generasi Yeremia, baik di CK7, di gereja-gereja beri bangsa-bangsa Tuhan. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kehidupannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap anak-anak muda yang ada ini Tuhan. Mereka berani hidup berintegritas, mereka berani hidup menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa dan kami hadir setiap sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka sedang dalam beban-beban Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup apapun. Biar kira Tuhan membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Mereka sedang berusaha mencari pekerjaan apapun. Biar kira Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini?
Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.